Cerita anime ini dimulai dengan seorang pria bernama Ling, seorang pengembang game yang menghususkan diri dalam permainan bertema pertarungan. Game-game ciptaannya selalu mengangkat tema cahaya dan kegelapan, dengan seorang tokoh utama yang mampu membedakan keduanya, pahlawan sejati bernama Nais. Nais adalah sosok pahlawan sejati yang dicintai masyarakat dan memiliki banyak penggemar. Sebelum memasarkan gamenya, Ling selalu mempresentasikannya terlebih dahulu kepada manajernya. Namun, kali ini sang manajer memintanya untuk berhenti. Ia bertanya kepada Ling, apakah ia tahu siapa yang akan membeli game ini. Ling menjawab bahwa ia berpikir pembelinya adalah sang pahlawan, Nais. Namun, manajer mengatakan bukan itu maksudnya. Ia menjelaskan bahwa memang ada banyak pahlawan, tetapi hanya ada satu pahlawan sejati, Nais. Karena itu, mereka harus membuat Nais semakin terkenal dan menonjol. Ling tidak setuju. Ia mengatakan bahwa mereka selalu diajarkan untuk mengikuti tren, dan bahwa ajang persaingan untuk menentukan pahlawan nomor satu akan kembali digelar tahun ini. Maka menurutnya, kata penutup dalam game tersebut seharusnya adalah pahlawan X, yang mengisyaratkan bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan. Komentar Ling membuat manajernya sangat marah. Ia menyuruh Ling untuk bercermin, mengatakan bahwa Ling tidak memiliki satupun atribut mulia atau kemampuan hebat. Ia hanyalah orang biasa dengan potensi yang minim. Satu-satunya cara untuk sukses dalam hidup adalah melalui kerja keras. Ia pun memerintahkan Ling untuk mulai dari awal lagi. Setelah itu, sang manajer menerima panggilan telepon dari seseorang bernama G, yang bekerja di sebuah perusahaan bernama Triman. Ia terkejut ketika G memberitahunya bahwa mereka telah menerima program baru untuk NAS. Sang manajer mengaku merasa ada yang tidak beres, tetapi panggilan itu tidak berlangsung lama. Ling kemudian mengatakan kepada manajernya bahwa ia sudah mengirim proposal kepada klien MCs sesuai instruksi. Sang manajer, dengan marah, langsung memecat Ling. Ling naik ke atap gedung perusahaan sambil mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia sudah memperkirakan hal ini. Dunia ini hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk menjadi pahlawan, sementara orang biasa sepertinya tidak mudah mendapatkan cinta dari orang banyak. Tiba-tiba, pacar Nais yang bernama MUN muncul di hadapannya. Ling diam-diam juga merupakan penggemar MUN. Ia sempat mengira MUN benar-benar berbicara kepadanya, menyemangatinya agar tidak kehilangan harapan dan bahwa ia masih memiliki banyak peluang untuk mewujudkan mimpinya, serta agar tidak kehilangan kepercayaan diri. Namun ternyata, itu hanyalah sebuah video iklan yang MUN buat bulan lalu. Tak lama kemudian, muncul pula video lain dari Nais di belakangnya, yang mempromosikan perusahaan Triman. Hal ini membuat Ling marah. Ia menatap Nais dalam video itu dan berkata agar berhenti, karena suatu hari nanti, Nais juga akan tua dan digantikan oleh orang lain. Secara mengejutkan, Nais sungguhan muncul di hadapannya. Ia mendekati Ling, melakukan gerakan khasnya yang terkenal, lalu melompat dari atas gedung. Ling tertegun melihatnya. Tak lama kemudian, G datang bersama para pengawalnya dan bertanya kepada Ling di mana Nais berada. Ling menjawab bahwa Nais telah melompat dari sini. Saat mereka menyadari bahwa Nais benar-benar melompat dari atap gedung, Ling menjelaskan bahwa Nais melompat dengan kemauannya sendiri. Namun, G memerintahkan para pengawalnya untuk menahan Ling. Kita berpindah ke sebuah tempat terbengkalai. Di sana, Ling dalam keadaan diculik. Setelah sadar, G mendekatinya, bertanya sesuatu, dan menyuruh para penjaga mengangkat tubuh Ling. Ling menjelaskan bahwa ia adalah orang yang selama ini mengirimkan proposal iklan untuk pahlawan Ling. Namun G mengatakan bahwa ia tidak peduli siapa Ling sebenarnya dan menuntut agar Ling menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. Ling mengatakan bahwa Nais hanya lewat di depannya dan langsung melompat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya melakukan gerakan tangan khasnya. Tak lama setelah itu, G menerima panggilan dari atasannya, Tuan Chan. Ia mengatakan kepada bosnya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, Ling berteriak bahwa Nais telah mati. Para penjaga mencoba membungkamnya agar tidak berbicara. Ling berusaha melarikan diri dari para penjaga, tetapi G melemparkan sebuah kalengket ke arahnya hingga membuatnya jatuh. Para penjaga pun berhasil menangkapnya kembali. Kemudian, G mendekatinya dan mengatakan bahwa Nais memang sudah mati, tetapi pikiran mereka masih hidup, dan mereka harus segera memikirkan solusi untuk masalah ini. Ia lalu mengatakan bahwa wajah Ling sangat mirip dengan Nais. Mereka pun segera menuju mobil pribadi milik Nais dan mengubah penampilan Ling agar benar-benar terlihat seperti Nais. G mulai memberinya berbagai arahan tentang cara bersikap seperti Nais di hadapan publik. Ia juga meminta Ling untuk menghafal kalimat-kalimat khas Nais dan tampil dengan penuh percaya diri.
Seminggu kemudian, G mengatakan bahwa orang yang melompat dari atas gedung adalah Ling, yang melakukan bunuh diri karena tekanan dari manajernya di tempat kerja. Ling terkejut dan mengatakan bahwa itu tidak masuk akal karena ia tidak melakukannya. Namun G menanggapi bahwa media tidak peduli apakah Ling masih hidup atau sudah mati. Yang penting mereka masih memiliki Nice. Ia lalu menunjukkan kepada Ling kerumunan penggemar yang sedang menunggu kehadiran Nice. Ling merasa dirinya belum siap, wajahnya menunjukkan kecemasan yang jelas. Namun, ia tetap diarahkan ke tengah kerumunan dan dibawa ke tempat pelatihan agar bisa memperoleh kekuatan penuh seperti Nice. G mengatakan kepadanya bahwa saat orang-orang berkata ia adalah Nice, maka ia memang adalah Nice. Ia akan membantu Ling meningkatkan kepercayaan dirinya, dan kepercayaan itu akan memicu perubahan fisik dalam tubuhnya, hingga pada akhirnya, ia benar-benar menjadi Nice. Setelah itu, mereka kembali ke mobil pribadi dan Ling terkejut saat menyadari bahwa warna matanya telah berubah menjadi seperti mata Nice. Namun G mengingatkannya untuk tidak terlalu senang lebih dulu, karena membangun kepercayaan diri membutuhkan usaha besar, sedangkan menghancurkannya hanya perlu satu momen saja. G juga mengatakan bahwa Ling belum bertemu dengan pacar Nice. Kita kemudian berpindah ke MUN yang berada di antara para penggemar. Seorang jurnalis bertanya kepada MUN apakah ia sempat bertemu dengan Nice dalam beberapa waktu terakhir. MUN menjawab bahwa ia tidak melihat Nice selama seminggu. Dan ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama mereka bertemu kembali. Mobil Nice pun tiba, dan Ling tanpa ragu untuk keluar karena khawatir MUN akan mengenalinya, sebab dia bukanlah Nice yang asli. Namun Ji menegaskan bahwa MUN adalah pacar Nice, dan sekarang Ling adalah Nice. Meskipun begitu, Ling tetap tidak mempercayai perkataan Ji. Salah satu pengawal menanyakan apakah Ling merasa gugup atau bersemangat. Ling menjawab bahwa ia mencintai MUN, tapi sebagai penggemar, bukan seperti bagaimana Nice mencintainya. Ji menyuruh Ling untuk bersikap seperti lelaki sejati, lalu mendorongnya keluar dari mobil. Saat keluar, Ling menirukan gestur khas Nice dan mengulurkan tangan kepada MUN sambil berkata bahwa sudah lama ia tidak bertemu dengannya. MUN pun membalas dengan menyambut uluran tangan itu. Setelah itu, mereka masuk ke studio, dan siaran langsung pun dimulai. Sang pembawa acara memperkenalkan dirinya sebagai Monourir dan menyebutkan bahwa ia adalah pengganti dari presenter asli. Ji bertanya mengapa presenter sebelumnya diganti. Salah satu pengawal menjawab bahwa Monourir menemukan bahwa presenter asli adalah seorang penipu yang telah terbongkar dan kemudian pergi. Ji terlihat kesal karena tidak diberitahu lebih awal. Ling berkata bahwa naskah acara tidak sesuai dengan arahan yang diberikan Ji kepadanya, dan mulai curiga apakah kehadirannya di acara itu hanyalah untuk membuka kedoknya. Ia juga mulai mempertanyakan apakah Monourir benar-benar menyadari bahwa dirinya bukan Nice. Monourir menyambut MUN dan Ling, dan menyatakan bahwa episode kali ini berjudul Resep Cinta Sejati, tema yang katanya tersembunyi di balik setiap kisah cinta romantis dan penuh rahasia yang tak diketahui orang luar. Ji segera memerintahkan agar tim produksi menghentikan siaran. Namun, Monourir melanjutkan, sekarang kita akan mengetahui seberapa besar cinta kalian. Ia lalu menanyakan kepada Ling berapa banyak iklan yang telah diproduksi MUN dan total durasi seluruh iklan tersebut. MUN berpikir dalam hati bahwa ia sendiri tak tahu jawabannya, yang membuat Ji sangat marah atas jenis pertanyaan yang dilontarkan Monourir. Namun, Monourir yakin Ling tidak akan lupa detail sekecil itu. Ling pun menjawab bahwa total iklan yang diproduksi berjumlah 134 dengan durasi keseluruhan 285 menit dan 48 detik, yang mengejutkan Ji. Monourir berpikir dalam hati, bagaimana mungkin Ling bisa menjawab dengan begitu mudahnya? MUN bertanya apakah Ling benar-benar mengingat semua itu. Ling menjawab bahwa ia ingat, dan mengingat kembali saat dirinya membuat iklan-iklan untuk MUN lalu menunjukkannya kepada manajer. Namun sang manajer selalu memarahinya karena berani membandingkan dirinya dengan Nice. Monourir kemudian mengeluarkan alat pendeteksi kebohongan dan mengatakan mereka akan bermain sebuah permainan bernama jujur atau tantangan. Ia menjelaskan bahwa kejujuran adalah hal terpenting dalam menjaga sebuah hubungan. Lalu, ia bertanya kepada Ling apakah MUN benar-benar pacarnya. Dalam hati, Monourir yakin bahwa Ling sedang menipu mereka dan tidak benar-benar mencintai MUN. Ia ingin membongkar kebohongan itu jika Ling menjawab iya. Ling berpikir bahwa Monourir telah menyadari rahasianya dan memang berniat mengungkapkannya. Jika ia menjawab iya, kebohongannya akan terbongkar. Namun jika ia tidak mengonfirmasi hubungan itu, maka identitas aslinya juga bisa terkuak. Monourir memperingatkan bahwa jawabannya tidak boleh terlalu lama. Akhirnya, Ling menjawab bahwa MUN bukan pacarnya, yang membuat Monourir terlihat senang.
Namun Ling segera menambahkan bahwa MUN adalah sosok panutan yang sangat ia kagumi. Ia mengenang kembali saat memproduksi iklan untuk MUN dan betapa kata-kata MUN memberinya inspirasi hingga ia berhasil dalam pekerjaannya. Jawaban itu langsung mendapat reaksi besar dari penonton siaran langsung. Monourir menghancurkan cangkirnya dan berkata kepada MUN dan Ling bahwa mereka belum boleh senang dulu karena masih ada satu tahap lagi yang harus mereka lalui. Tiba-tiba, manajer Ling muncul, namun dengan pakaian barunya. Monourir menyebut bahwa dulunya sang manajer adalah pebisnis, tapi sekarang ia merasa seperti binatang buas yang terjebak karena ulah Nice. Ia menyatakan bahwa persona bisnis Nice sepenuhnya terbentuk berkat iklan-iklan dari timnya, namun Nice telah menyebabkan kebangkrutan dan membuat seorang pemuda pekerja keras bernama Ling bunuh diri. Manajer itu menuntut bayaran atas semua kerugiannya kepada Ling. Ji marah dan mengatakan bahwa kontrak mereka dengan manajer itu telah diputus. Namun sang manajer tetap menuntut karena merasa telah kehilangan segalanya akibat ulasan-ulasan dan revisi terus-menerus, serta janji pembayaran tambahan yang tak pernah ditepati. Monourir menuduh Nice dan timnya mengeksploitasi orang lain demi ketenaran dan keuntungan. Sang manajer berusaha menyingkirkan Monourir dengan serangan, lalu menyerang Ling yang disangka Nice. Ia melemparkan pukulan, namun Ling berhasil menghindar sambil melindungi MUN. Manajer itu terus menyerang, tetapi Ling menghindari semua serangannya dan membalas dengan pukulan balik yang membuatnya terlempar ke belakang. Seorang pengawal berkata kepada Ji bahwa Ling jauh lebih kuat daripada Nice, dan hal ini membuat Ji sangat gembira. Sang manajer mengklaim bahwa ia telah mengurangi tenaga kerja dan upah, namun perusahaan tidak boleh berhenti berjalan karena itulah hidup dan pekerjaannya. Ia kembali menyerang Ling dengan cepat, namun Ling melawan dan menjatuhkannya ke tanah. Ling menyuruhnya untuk tenang. Namun sang manajer balas membentak, mengatakan bahwa Ling tidak tahu apa yang sedang ia hadapi. Penolakan proyek, klien yang tidak membayar, dan para pegawai yang menolak bekerja. Ia mengaku telah memecat semuanya, tapi memperoleh kekuatan baru dari rasa takut pegawai lain terhadapnya, kekuatan yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Setelah itu, muncul cahaya yang mengalihkan kendali atas ketakutan destruktif yang ia miliki. Ia kemudian mewujudkan ketakutan itu dalam bentuk amplop-amplop yang dilemparkannya ke seluruh studio, menyebabkan banyak orang meninggal. Namun MUN berhasil menghindar, dan Ling menyelamatkannya sambil berkata bahwa mereka harus menghentikan manajer itu sebelum kekuatannya menjadi semakin besar. Ling menyerang dengan pukulan, tetapi tidak berdampak. Ia mencoba pukulan yang lebih kuat, namun tetap tak berhasil. Sebaliknya, manajer itu melayangkan pukulan-pukulan ke arah Ling, tapi Ling berhasil menghindari semuanya. Saat Ling menghindar di udara, manajer itu melancarkan serangan api yang berhasil mengenai tubuhnya. Ling berpikir bahwa dia harus berusaha lebih keras agar bisa mengalahkan manajer tersebut. Ia teringat saat manajer itu pernah menghina dirinya, mengatakan bahwa Ling tidak memiliki sifat pria kuat dan akan tetap menjadi pekerja biasa tanpa kekuatan. Namun, Ling juga teringat kata-kata Moon yang memberinya motivasi sehingga dia berhasil keluar dari rasa takutnya. Ketika manajer itu bersiap menyerang lagi, Ling sudah siap dan menangkis pukulan tersebut. Ia kemudian membalas dengan pukulan kuat yang menjatuhkan manajer itu ke tanah. Setelah itu, manajer tersebut langsung ditangkap dan dibawa oleh pihak berwajib. Adegan beralih ke Ling dan Ge yang sedang berada di dalam mobil. Ge mengungkapkan bahwa dia tidak menyangka popularitas Ling meningkat setelah kejadian itu. Ling menjelaskan bahwa awalnya dia hanya berniat menyamar sebagai Nice, tetapi setelah kejadian itu, ia menyadari bahwa semua yang dia katakan selama ini adalah kebenaran dan bahwa dirinya sekarang benar-benar menjadi Nice. Ge lalu mengatakan bahwa sekarang dia bisa mengirim Ling ke Menara Pahlawan. Mereka pun menuju rumah Nice. Ge menjelaskan bahwa menara itu akan semakin tinggi seiring dengan naiknya peringkat dan kekuatan Ling. Ling kemudian bertanya mengapa Nice bunuh diri. Ge menjawab bahwa itu adalah pilihan Nice sendiri, dan suatu hari nanti Ling juga akan menghadapi pilihan yang sama. Ling pindah ke rumah Nice, melepas pakaiannya, dan berbaring di tempat tidur. Ia terkejut ketika menemukan Moon di sampingnya sudah meninggal dunia. Sementara itu, Raja Kehancuran, musuh bebuyutan Nice, menyaksikan berita tersebut dengan amarah yang dalam. Moon digambarkan sebagai gadis yang mencintai kehidupan, suka menjelajah dunia, dan karena itu jumlah pengikutnya terus bertambah. Ia mendapatkan kekuatan teleportasi instan dan menjadi pahlawan terkenal. Ketika ia diserang oleh musuh, Nice datang menyelamatkannya, dan sejak itu mereka menjadi pasangan yang sempurna dan dikagumi oleh banyak orang. Namun ternyata, semua itu hanyalah mimpi. Nice terbangun dan pergi ke kamar Moon, kemudian mengatakan bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Ia melihat Moon sedang berolahraga dan mencoba menyapanya, tetapi Moon tidak merespon.
Saat mereka sarapan, Moon menyampaikan keinginannya agar Ling berhenti berpura-pura bukan Nais. Moon bertanya di mana sebenarnya Nais berada, dan Ling memberitahukan bahwa Nais sudah meninggal dunia. Moon menjadi marah dan menelepon Ge, menanyakan mengapa Ge tidak memberitahu bahwa Nais sudah mati. Ia merasa bahwa dirinya hanya dijadikan pengganti untuk disiksa dan tidak sanggup melanjutkan semuanya. Ge kemudian datang dan meminta Moon agar tidak banyak mengeluh. Ge mengatakan bahwa Nais bukan orang biasa, melainkan sebuah merek dan ikon penting bagi banyak perusahaan, sehingga keberadaannya harus tetap dipertahankan dengan cara apapun. Moon membalas dengan mengatakan bahwa dia lelah menjadi pacar Nais selama 3 tahun. Ge menjelaskan bahwa itulah yang diinginkan oleh para penggemar, yang berharap mereka menikah. Moon bertanya mengapa semuanya menjadi semakin rumit. Ge menjelaskan bahwa semua itu hanyalah akting, dan tidak ada perbedaan antara berpura-pura menjadi pasangan dan benar-benar menikah. Ge mengingatkan bahwa mereka berdua sudah menandatangani kontrak khusus. Ling mengatakan bahwa dia sudah menyetujui semua syarat dalam kontraknya. Namun Moon menjadi marah dan ingin mengakhiri kontraknya. Ling merasa bingung karena jika Moon membatalkan kontrak, rahasia Ling bisa terbongkar. Ge lalu pergi dan mengunci semua lantai sampai mereka setuju untuk menikah. Moon berusaha mengejar Ge tetapi gagal. Ling mendekati Moon dan bertanya apakah dia benar-benar bisa teleportasi instan. Moon, yang masih kesal, menolak untuk membicarakan hal itu. Ia kemudian kembali ke sikap biasanya dan menghancurkan semua patung Nais yang dimilikinya. Ia juga menyiapkan makanan dan mengatakan bahwa dia sudah memblokir semua akses makanan mereka. Ling bertanya kapan Moon menandatangani kontrak dengan pria pohon, tapi Moon menolak menjawab dan mengambil makanan dari piring Ling, lalu menanyakan apakah itu mengganggu Ling. Ling mengatakan bahwa itu tidak mengganggunya sama sekali. Moon lalu melemparkan makanan ke patung Nais dan bertanya apakah hal itu juga mengganggu Ling. Ia menyuruh Ling ikut melempar makanan. Meskipun awalnya ragu, Ling akhirnya melakukannya. Setelah itu, Ling mencuci tangannya. Moon mengatakan bahwa perilaku Ling sama sekali tidak mirip Nais. Ling menjelaskan bahwa obsesif-kompulsifnya semakin parah akhir-akhir ini. Moon kemudian melempar makanan ke Ling dan mengatakan bahwa Ling hanyalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ling membalas bahwa jika begitu, Moon harus menerima sikapnya. Mereka mulai saling melempar makanan dan tertawa bersama. Malam hari, saat akan tidur, Moon bertanya mengapa Ling tidak pernah memberitahukan namanya. Ling mengatakan bahwa ia tidak akan memberitahu sampai Moon mau menceritakan tentang kekuatan teleportasinya. Tiba-tiba, Moon muncul di samping Ling melalui teleportasi instan dan mengatakan bahwa ia melakukan itu demi para penggemar yang ingin ia selalu bersama Nais. Ia mengaku lelah hanya menjadi pelengkap Nais dan bertanya apakah Ling pernah mencintai Nais. Moon mengatakan bahwa ia menandatangani kontrak dengan pria pohon pada saat menulis blog perjalanan, yang baginya hanyalah pekerjaan. Kemudian Moon bertanya siapa nama Ling sebenarnya. Ling memberitahukan bahwa namanya adalah Ling. Moon tersenyum dan mengatakan bahwa nama itu lebih indah daripada nama manapun yang pernah didengarnya, lalu menghilang dari hadapan Ling. Sebulan kemudian, koneksi internet dan permainan mereka terputus, yang membuat Nie merasa marah. Moon mendekati patung Nie dan melemparkan seutas tali ke patung itu hingga hampir membuat dirinya tercekik. Namun, Ling segera menghampirinya dan melarangnya melakukan hal itu, mengingatkan bahwa Moon sudah mencoba beberapa kali sebelumnya namun tidak ada yang menanggapinya. Moon merasa kesal, turun dari sana, dan duduk sendiri. Kemudian, Ling menggunakan tali itu untuk membuat mainan yang menyenangkan bagi Moon. Ketika Ling mengambil bantal, Moon menggunakan mainan tersebut dan bertanya apakah dirinya merasa lebih baik sekarang. Dia mengaku tidak menyangka bahwa Ling memiliki banyak ide kreatif. Ling menjelaskan bahwa dia bekerja sebagai programmer dan tidak ada yang tidak mungkin untuknya. Moon membalas dengan bertanya siapa yang pernah menolak hasil kerja Ling. Ling mengatakan bahwa tentu saja Ge yang menolak dan menjelaskan bahwa dia mengerjakan semua klip promosi Moon. Moon kemudian menyadari alasan dirinya bisa menjawab semua pertanyaan dalam program tersebut. Ia berterima kasih kepada Ling, yang membalas bahwa justru dialah yang harus berterima kasih karena Moon membuatnya merasa bersemangat kembali. Setelah itu, Ge mendatangi Ling dengan sebuah ide. Ge mengusulkan agar mereka mengadakan sebuah pernikahan yang diwarnai oleh gangguan dari musuh yang menyerang Nie dan merusak acara tersebut. Dengan cara ini, akan sulit bagi Moon dan Nie untuk menikah, dan kisahnya akan berubah menjadi tragedi yang menyedihkan. Ge juga mengatakan bahwa skenario ini akan tampak lebih menarik daripada pernikahan biasa. Moon pun bertanya apakah dengan cara itu dia akan menjadi bebas. Ling menjelaskan bahwa dia sudah mengeluarkan Moon dari pernikahan, tetapi tidak bisa membuatnya benar-benar bebas.
G menambahkan bahwa Moon bisa membebaskan dirinya sendiri jika dia meninggal, lalu berkata bahwa kekurangan kadang lebih baik dan lebih pantas daripada kesempurnaan. Ketika pernikahan itu rusak dan Moon meninggal, hal itu akan menjadi berita menyedihkan bagi Nie dan para penggemarnya. G juga mengatakan bahwa Moon bisa meninggalkan Nie jika ingin. Namun Ling menegaskan bahwa dia sama sekali tidak menginginkan hal tersebut. Adegan berpindah ke pernikahan, saat musuh bebuyutan Nais, Raja Kehancuran, datang dan menyatakan bahwa pernikahan itu tidak akan terjadi sampai dia mengambil kembali sesuatu miliknya dari Ling. Ling bertanya apa yang dimaksud dengan miliknya. Raja Kehancuran menjawab bahwa yang dimaksud adalah Nais sendiri. Ia lalu menyerang Ling dengan sebuah pukulan, tetapi Ling berhasil menghindar. Mereka pun mulai saling bertarung. Tiba-tiba, Moon muncul melalui teleportasi instan dan berkata kepada Raja Kehancuran bahwa dia tahu Raja sangat cemburu pada Nais, tetapi dia tidak akan membiarkan Raja membunuh Nais. Raja Kehancuran mengeluhkan bahwa Moon sangat mengganggunya, lalu mengajak Ling untuk melanjutkan pembicaraan mereka di tempat lain. Raja membawa Ling ke tempat yang jauh, namun Moon memblokir jalannya. Raja Kehancuran melancarkan beberapa pukulan ke arah Moon dan Ling, tetapi keduanya berhasil menghindar. Di tempat lain, G bertanya mengapa skenario tidak dijalankan sesuai naskah. G mendesak Raja Kehancuran agar mengikuti naskah, dan mengingatkannya bahwa perusahaan telah mengeluarkan banyak uang agar dia bisa menjadi musuh bebuyutan Nais. G bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan bekerja sama lagi jika Raja tidak menjalankan instruksi dengan benar. Adegan kembali ke Raja Kehancuran yang membawa Ling pergi. Namun tiba-tiba Moon muncul dan memukul Raja hingga terjatuh menjauh dari Ling. Moon menyuruh Raja menyelesaikan pekerjaannya dulu sebelum berbicara dengannya. Raja kemudian mengajak mereka pindah ke tempat lain untuk berbicara, menggunakan kekuatan pedangnya yang membuat batu besar terangkat dari tanah. Raja berkata kepada Ling bahwa Ling bukanlah Nais, dan bertanya di mana keberadaan Nais sebenarnya. Moon muncul kembali dan menyerang Raja. Meski mendapat serangan balik dan dilempar ke tanah, Moon berkomentar bahwa Raja cukup ahli dalam memainkan perannya. Raja Kehancuran hampir membunuh Moon, tetapi Ling meminta Raja untuk berhenti. Raja mengancam akan membunuh Moon jika Ling tidak memberitahukan keberadaan Nais. Moon menantang Raja untuk membunuhnya sekarang juga. Ling memberitahu Raja bahwa Nais sudah meninggal dunia. Setelah mendengar itu, Raja Kehancuran merasakan kesedihan yang mendalam. Moon mendekati Nais, tetapi Raja kembali marah dan menyerang Moon serta Ling dengan beberapa pukulan. Ling segera menggendong Moon dan mereka melarikan diri ke suatu tempat. Ling berkata bahwa Raja adalah musuh bebuyutannya, sehingga dia harus mengalahkannya. G melalui drone memberitahu Ling bahwa dengan kekuatannya saat ini, Ling tidak bisa melawan Raja. Ling menjawab bahwa G pernah mengatakan padanya bahwa yang mustahil bisa menjadi mungkin. Kemudian Ling menyerang Raja dengan menghindari dan menangkis setiap pukulan. Ia menggendong dan memeluk Moon untuk membantunya dalam pertempuran. Keduanya menyerang Raja Kehancuran secara bersamaan. Raja berusaha memukul mereka, tetapi gagal. Dengan bantuan Moon, Ling berhasil memberikan pukulan keras kepada Raja, yang kemudian berkata bahwa Ling bukanlah Nais karena Raja mengenal pukulan Nais. Setelah itu, Raja Kehancuran mengenang masa lalunya bersama Nais dan mengatakan bahwa ia adalah musuh bebuyutan Nais yang sudah sangat dekat dan memiliki keinginan yang sama untuk menjadi pahlawan. Namun, mereka menerima naskah yang berbeda, dan Raja menjalankan peran sebagai musuh bebuyutan Nais agar membantu Nais mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri. Raja menganggap hal itu sebagai mimpinya, tetapi sudah lama tidak memiliki kesempatan bertemu dengan Nais karena G dan Nais berhenti merespons panggilan dan pesan Raja. Raja mengaku bahwa hari itu ia baru menyadari bahwa mimpinya sudah hancur dan jatuh dari gunung. Moon mengatakan kepada Nais bahwa dirinya merasa terjebak dalam pertarungan dan berusaha melindungi Nais. Tiba-tiba darah keluar dari tubuh Moon saat dia juga jatuh dari gunung. Ling segera terbang dan menggendong Moon, menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia akan membantunya. Moon menjawab bahwa darah itu palsu, tetapi dia berterima kasih kepada Ling atas segala hal, karena sudah sabar menghadapi sikap buruknya, membuat permainan yang menyenangkan agar dia bahagia, dan untuk hari-hari yang mereka lalui bersama yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa, tetapi merasa sedih harus meninggalkan Ling. Ling menangis sangat keras karena merasa kehilangan Moon dan mengetahui mereka tidak akan bekerja bersama lagi. Adegan berganti ke G yang mengumumkan kepada para pegawainya bahwa dia akan mengumumkan berita kematian Moon ke seluruh platform media. G menyatakan bahwa Ling adalah aktor yang sangat hebat dan ia tidak menyangka hal tersebut. Setelah itu, adegan berpindah ke rumah Nais. Ling sedang menonton pemakaman Moon di layar televisi,
Padahal Moon sebenarnya berada tepat di sampingnya. Moon sedang menyiapkan tas untuk pergi dan mengajaknya memilih jalan bersama. Ling memberitahunya bahwa dia sudah menyiapkan sebuah kejutan. Moon lalu menggunakan pistolnya, dan tiba-tiba muncul sebuah pulau di hadapannya. Ling mengatakan bahwa kini Moon bebas pergi kemanapun dia mau. Moon mengungkapkan bahwa akhirnya dia bebas dari status sebagai selir Nie. Ling berpendapat bahwa sepertinya Moon sudah memiliki tujuan baru. Moon mengaku dia sebenarnya tidak tahu apa yang dia inginkan, tapi dia tahu apa yang tidak dia inginkan. Dia kemudian bertanya kepada Ling apakah dia sudah menemukan tujuan yang dia kejar, namun Ling tidak menjawab. Berita mengumumkan bahwa Nie akan secara resmi menargetkan posisi 10 besar di peringkat juara. Moon mengucapkan selamat dan menyampaikan salam perpisahan kepada Ling. Ling mencoba mengikutinya, tetapi tidak bisa. Selanjutnya, kita beralih ke Munir yang sedang meninjau video wawancaranya dengan Ling. Munir mengatakan bahwa detak jantung Nie berubah saat melihat CEO tersebut dan bertanya-tanya apakah mereka pernah saling mengenal. Ia kemudian menumpangkan foto Ling di atas foto Nie dan mengungkapkan bahwa kepercayaannya sudah hancur berkeping-keping sehingga ia tidak punya apapun untuk melawan Nias. Setelah itu, Munir mendengar suara yang mengatakan bahwa kepercayaan orang-orang itu sangat murah harganya. Saat dia mendekati akuarium, seekor gurita di dalamnya mulai berbicara kepadanya. Ketika Munir semakin dekat, gurita itu memecahkan kaca akuarium dan berubah menjadi sekelompok mekanisme kecil. Mereka mengatakan ada satu hal yang tidak bisa dipalsukan oleh manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu rasa takut. Munir bertanya apakah mereka adalah kelompok yang mengatur sorotan publik. Mereka menjawab dengan mempertanyakan apakah Munir ingin merasakan kekuatan yang dihasilkan oleh rasa takut. Mereka meyakinkan bahwa dengan kekuatan itu, Munir takkan pernah takut dikhianati dan tidak akan menginginkan apapun dari siapapun. Para pembohong akan memandangnya dengan ketakutan dan kengerian, dan itulah kekuatannya. Munir kemudian mengambil salah satu alat tersebut dan menyatakan bahwa dirinya bukan lagi Munir yang lama, melainkan mata kuat. Dia mulai membuat sejumlah bahan peledak di tempatnya. Berpindah ke rumah Nie, Ge mendatangi Nie dan bertanya apakah dia bisa mendengar dirinya. Ling menjawab dengan yakin bahwa dia bisa. Ge bertanya apa yang didengar Ling. Ling mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan informasi tentang lokasi musuh Stalwart Man. Ge bertanya mengapa Ling tidak pergi menemui musuh itu jika dia merindukannya. Ge menjelaskan bahwa Ling sudah memilih tujuan dan bertekad untuk mencapainya, jika tidak semua mimpinya akan sia-sia. Ge lalu bertanya apakah Ling sudah menyadari apa yang harus dilakukan. Ling menjawab bahwa dia harus menyingkirkan Stalwart Man. Namun, Ge membantah dan mengatakan Ling seharusnya melampaui Stalwart Man dan menjadi salah satu dari 10 pahlawan teratas. Ge menyebut bahwa Seowolf hanyalah titik awal untuk mencapai tujuan tersebut. Ge kemudian menunjukkan sebuah video kepada Ling tentang seorang pemadam kebakaran yang menyelamatkan seorang anak dari kematian. Ge menjelaskan bahwa peristiwa itu menimbulkan kehebohan besar dan meningkatkan kepercayaan para pemadam kebakaran. Bahkan, Emer Chang mengundurkan diri dari manajemen Great Glory dan menghubungi Ling untuk membantunya menjadi pahlawan tak terkalahkan. Setelah menjadi pahlawan, pemadam kebakaran itu berhasil mengalahkan musuh utama Electric Spirit, yaitu Magic Shadow, yang membuatnya masuk ke dalam 10 pahlawan teratas. Suatu hari, Magic Shadow menyerang pusat kota dan melukai banyak warga sipil, sementara Electric Spirit terus mengejarnya. Saat Magic Shadow melarikan diri, ia bertabrakan dengan pemadam kebakaran tersebut sehingga Magic Shadow hancur total. Sedangkan pemadam kebakaran itu tidak terluka sedikit pun. Setelah mencapai posisi 10 besar, ia ditugaskan untuk memindahkan batu terbesar di dunia. Asosiasi pahlawan membuat patung berlian sebagai penghormatan dan menempatkannya di pintu masuk Hero Street. Pemimpin asosiasi berbicara dengan bangga di media, mengatakan bahwa patung itu akan melindungi negara dari segala bahaya. Mereka memberinya sebuah syal merah yang menjadi simbolnya. Ling merasa aneh karena mereka berada di asosiasi yang sama, dan bertanya-tanya mengapa Stalwart Man tidak mengejar Seowolf sendiri. Ge menjawab bahwa ada banyak pahlawan, tapi nama X hanya untuk satu orang saja. Ge juga menyuruh Ling agar tidak merasa bersalah. Ada alasan mengapa Seowolf menjadi masalah besar bagi Stalwart Man. Selanjutnya, Ge memberitahu Ling bahwa berdasarkan informasi mereka, itu adalah sarang Seowolf. Ling mengerti sekarang bahwa Seowolf tidak bisa melewati tempat itu, bahkan dengan cara merunduk atau merangkak. Ge menjelaskan bahwa di dalamnya adalah labirin besar yang membentang di bawah seluruh kota. Ia menunjukkan satu pintu masuk dari banyak pintu yang ada, dan mungkin pahlawan lain juga sudah menerima informasi itu dan sedang bergerak. Ling menyarankan untuk menunggu Seowolf keluar dari sarangnya lalu menangkapnya.
Namun Ge berkata bahwa Seowolf itu ceroboh dan merusak, itulah mengapa dia layak menjadi musuh utama. Ge bertanya apakah Ling tahu apa yang lebih menakutkan daripada kekerasan. Ling menjawab, sihir. Ge lalu membalas, imajinasi. Ge menjelaskan bahwa Seowolf menanam sebuah ide di hati orang-orang. Ide itu tumbuh seperti pohon hingga berbunga dan menjadi nyata, menciptakan dongeng yang mengaburkan citra bangga Stalwart Man. Seowolf melakukan ini sendiri dengan menanam benih kejahatan di hati semua orang. Dia mencetak buku fantasinya di sarang bawah tanahnya, dan serigala besar dari dongeng itu menjadi perwujudannya. Stalwart Man tidak pernah berkesempatan melawannya sejak pertama kali muncul, karena tujuan Seowolf adalah untuk mencemarkan namanya di hati rakyat. Ling kemudian masuk ke sarang Seowolf dan berpikir bahwa Stalwart Man mewakili asosiasi pahlawan, dan merusak citranya akan berdampak pada seluruh asosiasi. Setelah itu, Ling masuk ke dalam selokan dan melihat seorang pahlawan lain terjebak di pipa selokan. Kita berpindah ke Stalwart Man yang sedang menceritakan kepada anak-anak bahwa dunia mencintai perdamaian antar negara dan menjaga keseimbangan berarti mengambil lebih banyak tanggung jawab dan kepercayaan. Dia mengatakan bahwa patung itu berdiri mewakili semua anak-anak untuk melindungi dunia dan selalu teguh. Guru anak-anak itu mengatakan bahwa perjalanan mereka sudah selesai dan mengingatkan mereka untuk mengucapkan terima kasih kepada Stalwart Man. Namun seorang gadis kecil bertanya mengapa patung itu tidak memakai syal merah, yang membuat Stalwart Man merasa agak kesal. Kita kembali ke Ling setelah dia menyelamatkan pahlawan lain. Pahlawan tersebut mengucapkan terima kasih kepadanya, dan Ling meminta maaf karena saat mencoba menyelamatkannya, tanpa sengaja menarik celananya. Pahlawan itu kemudian bertanya apakah Ling datang untuk mencari Seowolf. Ling menjawab tentu saja, dan balik bertanya pada pahlawan itu. Pahlawan tersebut menjawab bahwa dirinya adalah pahlawan yang tidak dikenal, dan merasa tidak lagi dibutuhkan sekarang karena Ling sudah hadir. Setelah itu, dia pergi, namun berusaha menipu Ling dengan menyerangnya. Ling berhasil menghindar dan membalas serangan tersebut, membuat pahlawan itu terjebak kembali. Sementara itu, Gi bertanya kepada Ling apakah dia sudah menemukan sarang Seowolf. Ling menjawab bahwa dia baru saja sampai. Mereka pun bersama-sama memasuki tempat Seowolf dan mulai mencari barang-barangnya, yang membuat Ling terkejut. Ling kemudian meminta Gi untuk segera melacak posisinya. Ling menyadari bahwa banyak pahlawan tiba-tiba menerima informasi setelah Seowolf lama bersembunyi. Ling menemukan sebuah bom. Setelah Gi berhasil melacaknya, bom tersebut meledak dan menyebabkan kerusakan besar di kota. Cerita beralih ke pria tangguh yang mengatakan bahwa seorang gadis kecil juga memberinya sebuah syal. Ledakan mencapai tempat mereka dan menghancurkan area tersebut. Pria tangguh meminta anak-anak segera menjauh, tetapi salah satu anak terjebak dan sebuah patung hampir menimpa anak itu. Pria tangguh berhasil menyelamatkan anak tersebut dan menghentikan patung itu agar tidak jatuh. Dia kemudian menyuruh gadis itu untuk lari, tetapi saat gadis itu mencoba, Seowolf muncul dan menangkapnya. Seowolf mengatakan pada pria tangguh bahwa mereka akhirnya bertemu. Dia menjelaskan bahwa dia telah mempersiapkan segalanya untuk momen ini. Pria tangguh meminta Seowolf untuk melepaskan gadis itu, dan mengatakan bahwa dialah yang ingin dia hancurkan, bukan gadis itu. Seowolf menjawab bahwa dia ingin menghancurkan patung tersebut karena itu melambangkan para pahlawan selamanya, dan yakin pria tangguh tahu maksudnya. Seowolf juga mengatakan agar pria tangguh tidak berharap bantuan dari pahlawan lain karena mereka semua sangat sibuk. Dia memberitahu pria tangguh untuk meninggalkan patung itu atau dia akan membiarkan gadis itu pergi. Seowolf memintanya memilih, dan mengatakan bahwa demi menjaga harga dirinya, pria tangguh rela membiarkan anak itu mati. Anak-anak yang ada di sana kemudian meminta pria tangguh untuk melepaskan patung itu. Namun tiba-tiba, Ling muncul dari bawah tanah dan semua orang bersorak menyambutnya. Pria tangguh meminta Ling untuk menyelamatkan anak itu. Ling menjelaskan bahwa Seowolf tidak ingin membunuh anak itu maupun menghancurkan patung, melainkan dia ingin menghancurkan pria tangguh. Lebih tepatnya, Seowolf ingin mengambil semua yang dimilikinya karena Seowolf adalah gadis yang dulu pernah dia selamatkan dari kebakaran. Gadis itu pula yang memberinya syal merah. Hal ini membuat pria tangguh terkejut, dan dia teringat kembali pada gadis kecil tersebut sambil bertanya mengapa hal ini bisa terjadi. Ling menjelaskan bahwa Seowolf tidak membenci pria tangguh, tapi dia membenci beban yang pria tangguh tanggung. Semua cerita yang merusak citra pria tangguh itu adalah kisah nyata bagi Seowolf. Setelah sering dibuli oleh teman-temannya, gadis itu melepas topengnya dan meminta agar pemadam kebakaran dikembalikan. Pria tangguh mulai menangis dan meminta maaf sambil mengenang saat dia dulu menyelamatkan gadis kecil itu. Dia mengatakan bahwa gadis itu yang memberinya kepercayaan diri, kekuatan, dan keberanian. Setelah itu,
Alat-alat yang digunakan pria tangguh untuk menahan patung itu patah, dan patung hampir jatuh menimpanya. Ling segera membantu, begitu pula Sheolf, namun patung itu tetap jatuh menimpa mereka bertiga. Ling kemudian mengangkat patung itu sendirian dan orang-orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, mulai bersorak menyemangatinya. Gi kemudian mulai menyiarkan secara langsung, dan Ling berhasil mengangkat patung itu sendiri. Gi mengatakan bahwa ini adalah sebuah keajaiban dan bahwa Ling telah melampaui reputasi pria tangguh, sehingga kini Ling masuk ke dalam 10 besar asosiasi pahlawan. Ling mengatakan bahwa dia benar-benar memahami berat patung itu. Setelah pengumuman bahwa pria tangguh sudah selesai, pensiun, Ling mengunjungi rumahnya. Pria tangguh mengatakan bahwa dia kira Ling akan datang 2 hari setelahnya karena dia akan pergi besok. Ling menjawab bahwa dia tidak bermaksud mengusirnya. Pria tangguh tertawa dan bilang itu hanya bercanda. Dia juga mengatakan bahwa meskipun peringkat Ling naik, aksinya semakin lambat. Ling menjawab bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat pria tangguh tersenyum dan tampak bahagia. Pria tangguh mengatakan bahwa itu semua karena Ling. Ling bertanya apa rencana pria tangguh setelah pensiun menjadi pahlawan. Pria tangguh menjawab bahwa hal pertama yang ingin dia lakukan adalah beristirahat selama setengah bulan. Ling berkata bahwa pria tangguh hanya ingin bersantai. Pria tangguh menjelaskan bahwa semua orang ingin dia selalu kuat, tetapi dia menghadapi banyak momen memalukan. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu adalah harga menjadi pahlawan, dan dia tahu dia sangat bodoh. Ling pun menceritakan bahwa dia juga memiliki masalah serupa dengan realitas, seperti OCD yang membuatnya menjadi perfeksionis dan justru memperparah kecemasannya. Pria tangguh berkata bahwa mereka tidak seharusnya membicarakan hal-hal yang menyedihkan. Peran akan berubah seiring waktu berjalan, dan Ling pasti sudah banyak berpikir sebelum datang dan membuat keputusan itu. Ling mengucapkan permintaan maaf. Pria tangguh lalu pergi. Ling mengaku pada pria tangguh bahwa dia bukanlah Nie. Pria tangguh mengatakan bahwa Ling hanya menjadi dirinya sendiri, dan itu tidak masalah siapa dia sebenarnya. Ling teringat kata-kata Moon saat dia pergi. Kemudian sebuah siaran disiarkan oleh Munir, yang telah menculik Moon. Munir mengatakan bahwa sekarang setelah Niech masuk dalam 10 besar, dia memutuskan untuk mengungkap sesuatu tentangnya. Munir memberitahu semua orang bahwa Moon tidak mati, dan bahwa segala sesuatu tentang Niech direncanakan dan dipentaskan dengan sangat hati-hati. Hal ini membuat Ling sangat marah. Munir menahan Moon sebagai sandera. Kita beralih ke Ling yang berusaha menemui Moon, tetapi dia dihadang oleh para penjaga yang bekerja untuk Jai. Di sisi lain, para penggemar Niech meminta Ling untuk tidak pergi dan memperingatkan bahwa ini adalah jebakan musuh. Kita kemudian pindah ke Jai yang sedang menelepon manajernya, meminta maaf atas apa yang terjadi dan mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Moon berada. Dia juga tidak tahu bagaimana Munir bisa menemukannya, dan memberitahu manajernya bahwa para penggemar Niech akan mendukung mereka melalui media sosial. Munir sedang menonton komentar dari para penggemar Niech sambil tertawa dan mengatakan bahwa itu hal yang normal. Setelah itu, dia mengirim pesan ancaman bahwa dia akan membunuh Moon jika Nie tidak datang dalam waktu 1 jam. Kembali ke Ling, saat dia mendekati pintu untuk menyelamatkan Moon, tiba-tiba dia terjatuh dan kehilangan kesadaran. Jai berkata kepada bosnya agar jangan khawatir, Ling tidak akan bisa pergi sekarang. Ling menanyakan keberadaan Moon, dan bos itu mengatakan bahwa dia sudah mengirim seseorang untuk mengurus situasi tersebut. Kita pindah ke rumah Nie, di mana para penjaga membawa Ling dan melemparkannya ke sofa. Jai berkata pada Ling bahwa dia tidak boleh pergi kemanapun dan harus tenang. Jai juga bilang para penggemar tidak ingin Ling pergi karena sudah menunggu dia masuk dalam 10 besar. Ling bertanya tentang Moon, dan Jai menjawab bahwa Moon sudah meninggal. Ling mengatakan bahwa Moon rela mengorbankan nyawanya demi para penggemar tersebut. Jai mendekati Ling dan menjelaskan bahwa tanpa para penggemar, Ling tidaklah berarti. Para penggemarlah yang menciptakan citra dan kekuatannya agar Ling bisa menjadi Nie dan seorang pahlawan. Jai meyakinkan Ling agar tidak khawatir, dan bilang bahwa Emerchen sudah mengirim orang untuk menyelamatkan Moon. Lalu kita beralih ke Munir, yang tiba-tiba diserang dari atas oleh pahlawan yang sudah hancur. Munir mengeluh bahwa semua orang mengirim, pembersih, dan mengejek Nie sebagai pengecut. Ling bertanya pada Jai apakah itu adalah spesialis pembersihan, dan Jai menjelaskan bahwa pahlawan yang sudah hancur itu terkenal dengan pukulannya yang sangat kuat. Pukulan-pukulannya tidak hanya melukai secara fisik, tapi juga menghapus ingatan. Pahlawan hancur itu berhasil memukul Munir, tapi Moon juga tiba-tiba jatuh pingsan, membuat Ling sangat khawatir. Ling menyuruh Jai untuk bertindak. Jai bilang Munir dan Moon satu-satunya yang tahu Ling sebenarnya bukan Nie dan ingatan mereka berhasil dihapus,
Jadi tidak ada orang lain yang tahu. Setelah melewati berbagai cobaan, mungkin Ling sendiri tidak akan ingat hal itu. Jadi ini bukan hal buruk. Kita kembali ke Munir yang melawan pahlawan hancur. Munir mengatakan bahwa organisasi sudah lama menyembunyikan kelemahan pahlawan itu untuk memalsukan kepribadiannya demi uang. Namun, pada akhirnya kebenaran pasti terungkap. Munir menyiarkan informasi masa lalu pahlawan itu yang bisa merusak basis penggemarnya. Jai menerima telepon dari Chand yang memerintahkan agar siaran itu segera dihentikan karena waktu sudah sangat sedikit. Jika informasi itu tersebar, pahlawan hancur akan kehilangan semua kekuatannya. Selanjutnya, Munir melakukan siaran langsung yang mengungkap masa lalu pahlawan hancur. Dia mengatakan bahwa pahlawan itu dulu sangat payah dan bukan pahlawan sungguhan. Munir mengejeknya, mengatakan ini bukan realitasnya dan mengungkap kebenaran bahwa pahlawan itu hanya petinju biasa dengan bakat biasa-biasa saja. Tanpa trik dan kepribadian palsunya, dia hanyalah sandiwara. Munir kemudian menyerang pahlawan itu dengan mata spesialnya, membuat pahlawan itu jatuh. Munir berkata, ini kebenarannya. Begitu kamu membuka topeng palsu para pahlawan, kamu akan menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak berdaya dalam rencana mereka. Jai memerintahkan penjaganya agar segera menghentikan siaran tersebut atau dia akan mengusir mereka. Kembali ke Munir, dia mengirim pesan kepada Nie bahwa dia adalah target berikutnya dan akan memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Setelah itu, siaran langsung berganti menjadi iklan promosi tentang Nie dan kekuatannya, yang ternyata dibuat dan dikendalikan oleh Ling. Jai bertanya siapa yang membuat iklan konyol itu. Ling mencoba naik lift untuk menyelamatkan Moon, tapi Jai melarangnya, mengatakan bahwa pengikutnya melarangnya pergi. Meski begitu, Ling tetap berusaha dan berhasil sampai ke lift. Jai memanggilnya, Nice, tapi Ling kembali menjadi dirinya sendiri dan berkata, aku bukan Nice. Jai memerintahkan penjaga menghentikannya, tapi mereka gagal menangkapnya. Ling menutup pintu lift dan mulai naik. Dalam perjalanan, Ling mengingat momen bersama Moon dan ucapan Moon saat pergi. Ling menyadari bahwa dia bodoh karena dulu ingin menjadi Nice dan sebenarnya dia ingin menjadi pahlawan sejati. Saat sampai di bawah, Ling berlari melewati para penggemar yang penasaran dan bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Apakah dia mirip Nie, atau hanya orang yang meniru? Namun Ling tidak peduli, yang terpenting adalah menyelamatkan Moon. Dia teringat kata-kata pria tangguh agar tetap jujur pada diri sendiri dan terus berlari ke arah Munir. Kita kembali ke Munir yang telah mengalahkan pahlawan hancur. Ling muncul dan menyatakan bahwa karakter asli kini sudah hadir. Dia menantang Munir untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, membuat semua orang bertanya-tanya siapa sebenarnya dia. Jai memerintahkan penjaga untuk membawa Ling kembali, tapi salah satu penjaga menunjukkan siaran langsung yang memperlihatkan bahwa Ling sudah sampai di depan Munir. Jai terkejut dan bertanya apakah siaran itu tidak diputus lagi. Para penggemar mempertanyakan siapa pria yang baru saja melewati mereka. Kembali ke Munir, dia meminta Ling untuk memperkenalkan dirinya. Ling melihat tangannya dan berkata, Nie yang asli sudah mati. Dia memperkenalkan dirinya sebagai orang biasa, membuat para penggemar menjadi tidak nyaman. Semua ini tersebar di media sosial, menimbulkan gelombang pertanyaan dan membuat Jai sangat marah. Selanjutnya, Ling menjelaskan bahwa selama ini dia bekerja di belakang layar untuk ide dan desain iklan sampai akhirnya menjadi Nie dan mendapatkan kepercayaan mereka, mewarisi nilai dan citra Nie. Dia mengakui bahwa dia berusaha keras untuk menjadi seperti Nie. Dia menikmati perasaan pencapaian sebagai pahlawan, walaupun ada yang mengingatkannya agar tetap ingat siapa dirinya sebenarnya. Kini, Ling melepaskan identitas Nie dan mencoba memohon pada Munir agar membebaskan Moon. Munir membungkam Ling dan langsung memukulnya hingga terjatuh ke tanah. Munir bertanya kepada Ling apakah ini trik lain dari agensinya. Ia mengatakan bahwa jika Ling memang akan mengakui bahwa dirinya palsu, maka dia harus menerima hukuman yang pantas. Munir kemudian mendekat dengan menggunakan matanya yang spesial. Namun, Ling menjawab bahwa meskipun dirinya sudah tidak baik lagi dan tidak memiliki kekuatan untuk Moon, dia tetap harus mengalahkan Munir. Lalu, Ling menyerang Munir dengan sebuah pukulan. Munir berhasil menangkis pukulan tersebut dan menjatuhkan Ling kembali ke tanah. Meski demikian, Ling tidak menyerah. Dia melemparkan beberapa pukulan ke arah Munir, namun semuanya gagal mengenai sasaran. Munir lalu membalas dengan memukul Ling dan menjatuhkannya ke tanah. Adegan berganti ke para penggemar yang mulai bertanya-tanya, mengapa jika Nai sudah meninggal, orang ini masih membela Moon? Mereka mengingat kembali bahwa Ling adalah orang yang menangis untuk Moon di pesta pernikahan. Selanjutnya,
muncul Jai yang berkomentar bahwa anak ini sudah tidak ada harapan lagi. Dia merasa karirnya hancur karena Ling, dan kini hidup Ling pun berantakan. Kembali ke Ling, dia mencoba memukul Munir, tetapi tidak berhasil memberikan efek apapun. Munir menghujani Ling dengan banyak pukulan hingga Ling kembali terjatuh. Munir kemudian menyatakan bahwa sandiwara ini harus berakhir sekarang juga. Ia ingin semua orang melihat bagaimana para palsu ini dibuat dari ketiadaan, apakah mereka asli atau palsu. Dia menegaskan bahwa tidak ada pahlawan sejati yang tersisa di era ini, dan yang bertanggung jawab bukanlah organisasi ataupun agen pahlawan, melainkan para penonton sendiri. Setelah itu, Ling kembali menyerang Munir. Namun, Munir menghentikan serangan tersebut dan menahannya. Munir bertanya apakah Ling sudah kecanduan dengan peran pahlawan ini. Tanpa topeng mewahnya, siapa yang mau bersorak untuk badut sepertinya? Ling menjawab bahwa dia tidak ingin memaksa siapapun untuk terinspirasi. Menurutnya, siapapun bisa menjadi pahlawan. Munir mengejeknya dengan melihat kondisi Ling yang menyedihkan dan bertanya apakah Ling benar-benar bisa bertahan. Ling pun membalas bahwa momen dia ingin menjadi pahlawan bukan saat dia menjadi baik atau masuk dalam 10 besar, melainkan ketika dia merasakan emosi pada seseorang yang rela mengorbankan segalanya demi melindunginya. Kemudian, Ling melayangkan pukulan kuat ke Munir, menjatuhkannya dan menahannya. Munir berusaha melawan balik, tetapi Nais datang menyerang Munir dengan pukulan lain yang membuat sistem mata Munir mengalami gangguan. Munir mencoba melarikan diri, namun Ling berhasil menangkapnya. Munir berusaha kabur lagi, tetapi Ling tak mau melepaskannya. Munir kemudian mendorong Ling dengan pukulan dari salah satu matanya dan kembali menyerang, memukul Ling berkali-kali sambil berkata bahwa dia telah mengalahkan banyak pahlawan, jadi tidak mungkin dia kalah dari orang biasa seperti Ling. Para penggemar pun bertanya siapa nama Ling. Munir terus menyerang Ling dan mengatakan bahwa dia akan merobeknya dan membuktikan siapa yang pantas menjadi pahlawan. Ia ingin menunjukkan hal itu kepada semua orang. Karena dorongan semangat dari para penggemar, Ling berhasil melayangkan pukulan ke Munir yang membuatnya mundur. Ling kembali menyerang dengan pukulan-pukulan kuat yang merusak seluruh tempat itu. Lambat laun, Ling mulai dikenal di media sosial dan banyak orang yang ingin menandatangani kontrak dengannya. Akhirnya, Ling berhasil mengalahkan Munir. Munir merasa heran bagaimana Ling bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat. Para penggemar merasa bahagia dan mengatakan bahwa Ling rela berkorban untuk Moon dan dia adalah orang yang hadir di pesta pernikahan. Kembali ke Jai yang memberitahu Chen bahwa tingkat kepercayaan pada Ling sudah mencapai level yang sama dengan Nai sebelumnya. Chen memberitahu bahwa semua mata kini tertuju pada Ling dan tidak ada yang mengingat kejadian sebelumnya. Setelah itu, Ling mendekati Moon untuk memeriksa kondisinya. Dia meminta maaf karena terlambat. Ketika Ling melepas mata yang ada di mulut Moon, Moon berubah menjadi sebuah boneka dan ternyata bukan Moon yang sebenarnya. Ling lalu berkata kepada Munir bahwa dia telah dikelabui dengan boneka tersebut dan bertanya di mana Moon sebenarnya. Munir bertanya bagaimana Ling bisa tahu, lalu mengaku bahwa semua ini adalah jebakan untuk memancing Ling agar mengungkap kebenaran. Ling menegaskan kepada Munir bahwa meskipun dia membenci penipuan, Munir justru menggunakannya. Kemudian, Munir ditangkap dan iklan Nais di kota berubah menjadi iklan Ling. Kita beralih ke Moon yang sedang sendirian. Dia melemparkan alat teleportasi instan miliknya ke laut, bertekad untuk tinggal di sana selamanya. Namun, Ling tiba-tiba muncul dan menyerahkannya sesuatu yang terlupakan Moon. Moon segera pergi, dan Ling bertanya apakah dia menikmati waktunya. Moon menjawab bahwa dia tidak ingin menjalani liburan panjang seperti itu lagi. Tiba-tiba, Moon terkena pukulan keras di kepala yang menyebabkan kematiannya. Adegan berganti ke kejadian baru, di mana sebuah keluarga baik-baik dibunuh oleh salah satu penjahat di depan mata putra mereka. Sekelompok geng mendekati anak itu dan hendak membunuhnya. Namun, seorang pahlawan baru bernama Electric Spirit datang tepat waktu dan mengalahkan para geng itu. Setelah itu, Electric Spirit mendekati anak itu dan menanyakan namanya. Anak itu berkata bahwa namanya adalah Yang Xiang. Lalu kita lompat ke 16 tahun kemudian. Yang Xiang muncul sambil bersandar pada motornya dalam perjalanan menuju universitas pribadinya. Ia memberitahu seseorang bahwa hari ini dia sangat sibuk, dan ada urusan yang berkaitan dengan Chia, pacarnya di universitas. Orang tersebut mengatakan bahwa Yang Xiang sudah membawa 2 tiket untuk konser penyanyi favorit Chia. Dia sudah menabung untuk membeli tiket itu agar mereka bisa pergi berdua dan Yang Xiang punya kesempatan untuk memberikannya. Yang Xiang mengatakan bahwa dia akan berbicara lagi nanti dan kemudian menemui Chia. Chia berterima kasih atas bantuan Yang Xiang mengisi formulir hari ini, namun mengingatkannya agar jangan lupa menyerahkan formulir tersebut kepada guru.
Chia juga bertanya mengapa formulir itu masih kosong. Yang Xiang menjawab bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan, tapi belum waktunya mengisinya. Chia kemudian bertanya pekerjaan apa yang dimaksud. Yang Xiang mengatakan bahwa dia ingin memberitahunya sesuatu, tetapi ragu-ragu. Dia ingin mengatakan bahwa dia sudah membawa 2 tiket untuk menghadiri konser penyanyi favorit Chia bersama-sama. Namun, seorang teman datang dan memberikan formulir yang sudah diisi lengkap kepada Chia, serta berkata bahwa dia sudah menuliskan semua pengalaman dan perusahaan tempat dia akan bekerja. Pada saat itu, Yang Xiang menghubungi Uncelerok untuk memastikan apakah dia sudah berangkat dan apakah akan tiba tepat waktu untuk bekerja. Setelah itu, Chia bertanya lagi apa yang ingin Yang Xiang sampaikan. Dia berkata bahwa dia ingat punya pekerjaan tambahan dan harus pergi. Chia mengatakan bahwa yang bekerja bahkan di akhir pekan, dan ia menjelaskan bahwa mereka membayarnya dengan cukup baik. Kemudian cerita berlanjut ke pekerjaan yang berperan sebagai pahlawan super. Uncelerok mengingatkan bahwa mereka sudah sepakat tidak akan menerima bayaran, namun ia memberitahu bahwa perusahaan MC akan mengirim seseorang untuk menghadiri pesta malam itu. Jika penampilan yang bagus dan berhasil mengesankan mereka, ada kemungkinan ia akan tampil bersama Electric Spirit pada perayaan ulang tahun yang akan datang. Setelah itu, Yang tampil dalam pertunjukan dengan mengenakan kostum Electric Spirit. Seorang pria lain berpura-pura menjadi penjahat, lalu Electric Spirit berhasil mengalahkannya. Perwakilan perusahaan MC yang mengikuti pertunjukan itu merasa terkesan, sementara anak-anak yang menonton sangat senang. Setelah pertunjukan selesai, Uncelerok bertanya kepada anak-anak bagaimana pendapat mereka tentang pertunjukan tersebut. Anak-anak menjawab bahwa pertunjukan itu sangat bagus, namun ada satu anak yang menyatakan sebaliknya. Anak tersebut mengeluhkan bahwa pertunjukan itu sudah terlalu sering ditampilkan tanpa ada hal baru, dan Electric Spirit selalu menang dengan gerakan yang sama, seperti berita yang membosankan. Komentar anak itu membuat perwakilan perusahaan MC yakin bahwa mereka tidak menginginkan pertunjukan semacam itu dan meminta uang mereka kembali. Yang berusaha membela diri, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah pertunjukan berakhir, beberapa anak berfoto dengan yang masih memakai kostum Electric Spirit. Anak yang mengkritik pertunjukan itu kemudian memotret Yang dan ketika Yang menanyakan alasan dibaliknya, anak itu mengatakan bahwa acara Electric Spirit ini bersifat interaktif. Ling, Yang, mengakui bahwa penampilannya kurang bagus. Anak tersebut mengatakan bahwa penampilannya tidak orisinal dan menunjukkan contoh aktor lain di internet yang berakting lebih baik serta memiliki gerakan baru dan bervariasi untuk karakter Electric Spirit. Ia bertanya mengapa Yang mencoba meniru mereka dengan kostum yang sudah lusuh, dan menyarankan agar tetap dengan gaya klasik saja. Setelah itu, saudara perempuan anak itu datang memanggilnya, dan Yang menyadari bahwa wanita itu adalah Chia. Chia mendekati Yang masih mengenakan topeng dan mengatakan bahwa saudaranya sangat menyukai Yang karena ia mewakili Electric Spirit, lalu meminta Yang untuk bertemu dengannya esok hari jika ada waktu. Setelah itu, Yang pergi ke kantor Uncelerok, Yang mengatakan bahwa kini giliran yang diundang kencan. Namun, Yang terlihat khawatir dan menjelaskan bahwa yang mengundang bukanlah dirinya secara langsung, melainkan orang yang memakai topeng. Uncelerok menyarankan agar Yang berani mengatakan yang sebenarnya kepada Chia. Meskipun mungkin Yang merasa malu dengan pekerjaannya ini, ia harus berani dan jujur, lalu mengundang Chia ke tempat tersebut keesokan harinya untuk mengaku. Uncelerok juga mengatakan bahwa tempat itu memiliki semacam kekuatan ajaib yang dapat memberikan popularitas besar. Kemudian, 2 karyawan datang bersama Uncelerok. Salah satu dari mereka mengatakan sudah mengantarkan semua pesanan dan meminta gaji bulanan mereka. Uncelerok mengatakan bahwa ia telah menerima banyak keluhan karena pesanan tidak dikirim lagi. Pria itu bertanya siapa yang akan mengantarkan pesanan jika mereka tidak lagi melakukannya. Lalu Uncelerok menunjuk kepada Yang dan mengatakan bahwa Yang akan mengambil alih pengiriman, dan menyuruh mereka untuk tidak datang lagi keesokan harinya. Setelah itu, mereka menyerahkan pesanan kepada Yang. Pria tersebut mengejek Yang dengan mengatakan apakah ia pikir bisa menjadi pahlawan dengan kostum yang jelek itu. Yang mulai mengantarkan pesanan dan sesampainya di rumah ia mencoba memperbaiki bagian kostum pahlawan supernya, namun belum berhasil. Ia berbicara pada dirinya sendiri bahwa ia belum memiliki sedikit pun rasa percaya diri dan merasa mustahil untuk menjadi pahlawan seperti Electric Spirit, tetapi ia tetap berharap suatu hari dapat bertemu dengan pahlawan itu. Keesokan harinya, di restoran milik Rock mengenakan kostum Electric Spirit dan sedang menunggu Chia. Ketika Chia datang, ia berterima kasih kepada Rock karena sudah setuju bertemu. Ia mengatakan bahwa saudaranya, Yuzo, sangat menyukai Yang dan ingin memintanya untuk menemani Yuzo yang merasa kesepian karena tidak memiliki teman. Chia mengatakan ia telah melihat Yang berbicara baik-baik dengan saudaranya, lalu meminta Yang untuk mengajak Yuzo keluar, dan tidak perlu khawatir karena Chia yang akan membayar.
yang mengatakan bahwa itu tidak perlu. Selanjutnya, Yang menemui Yuzo dan mengatakan bahwa hari itu mereka harus banyak berbicara. Yuzo menjawab bahwa itu hanyalah upaya dari saudara perempuannya dan menyuruh Yang untuk tidak khawatir. Yang memberitahu bahwa mereka hanya akan berbicara selama 1 jam karena ia harus latihan setelahnya. Yuzo bertanya latihan apa, dan Yang menjelaskan bahwa latihan itu adalah persiapan untuk perayaan ulang tahun Electric Spirit. Yuzo kemudian bertanya apakah Yang akan ikut dalam perayaan tahunan itu, dan Yang menjawab bahwa ia ingin ikut, tetapi tidak ingin membuat masalah lagi. Yuzo mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang bisa mereka bicarakan, lalu menawarkan makanan ringan. Yuzo memeriksa bagian-bagian kostum Electric Spirit milik Yang dan mengatakan bahwa bagian-bagian tersebut bisa menyala bersama-sama. Namun, Yuzo juga menyatakan bahwa ia masih lebih menyukai kostum lama dan menganggap semua itu palsu. Hal itu membuat Yang marah dan ia menarik bagian kostum dari tangan Yuzo. Yang bertanya apakah bukan tugas seorang aktor untuk meniru dengan cara terbaik. Yuzo berkata bahwa menurutnya Yang tidak berusaha meniru sebelumnya. Yang menjelaskan bahwa ia tidak memiliki kekuatan seperti Electric Spirit, tetapi Yuzo tetap merasa bahwa Yang sangat mirip dengan Electric Spirit. Yuzo meminta Yang untuk menceritakan secara detail apa yang menurutnya membuat mereka mirip agar ia bisa mencatat dan melatihnya. Yuzo mengatakan bahwa ia tidak tahu secara pasti, hanya merasa demikian. Yang pun bertanya bagaimana perasaan Yuzo bisa membantunya. Yuzo mengatakan bahwa perasaannya tidak pernah salah. Ia memberi contoh bahwa ia merasa Yang terkesan oleh saudara perempuannya, yang membuat Yang sangat terkejut hingga berusaha menahan suara Yuzo agar tidak ada yang mendengar. Yuzo kemudian bertanya mengapa Yang menghilang di balik topeng saat pertama kali bertemu dengan Chia, namun Yang menjawab bahwa sebaiknya rahasia itu tidak diungkapkan. Yuzo meminta agar Yang membawanya bertemu dengan Electric Spirit, dan Yang setuju. Yuzo juga meminta Yang membelikannya bubble tea, lalu mereka pun pergi bersama. Di rumah Yang, ia terus berusaha mengembangkan kostum pahlawan supernya. Keesokan harinya, di universitas, Yang berada di ruang riset dan masih terus mengerjakan pengembangan kostumnya. Ketika Chia datang menghampiri, Yang langsung menghilang dan baru muncul kembali setelah Chia pergi. Setelah itu, Yang bersama Yuzo. Yuzo menyampaikan bahwa menurutnya kostum yang dipakai Yang bukanlah hal yang paling penting. Yang menjawab bahwa ia sudah tahu itu, dan menambahkan bahwa yang paling penting adalah keberanian dan rasa keadilan. Kemudian, Yang mulai berkomunikasi dengan Chia sebagai pemeran Electric Spirit dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa setelah berhasil melewati tes Electric Spirit, ia akan mengajak Chia makan malam. Kemudian, mereka pindah ke markas tes Electric Spirit, di mana banyak peserta mengikuti tes. Penanggung jawab tes mendekati Yang dan memperkenalkan diri, serta memberitahukan bahwa di belakangnya ada 3 anggota juri, yaitu Emer Luyang, seorang jurnalis, Miss Marina, dan Shangsa yang masih muda. Mereka menyambut ketiga anggota juri tersebut. Saat kompetisi dimulai, Yang berhasil masuk 3 besar di awal, namun kemudian ia didiskualifikasi dan keluar dari kompetisi. Ketika Yang keluar bersama para peserta yang kalah, Yuzo dan Chia melihatnya. Yang hendak mendekati mereka, tetapi Shangsa datang berbicara dengan Chia, sehingga Yang merasa malu dan memilih pergi bersama para peserta lainnya. Yuzo berusaha mencari Yang namun tidak berhasil. Selanjutnya, cerita berganti ke seorang perwakilan pengiriman yang pernah bekerja dengan Rock. Ketika mereka sedang mengendarai mobil mereka mengalami kerusakan. Mereka turun untuk memeriksa dan perwakilan tersebut mengatakan bahwa mobil tersebut membutuhkan mesin baru. Setelah itu, perwakilan menerima telepon untuk pekerjaan baru. Ia menanyakan apa yang akan dikirim, dan penelepon menjawab bahwa yang akan dikirim adalah seorang manusia, yang membuat perwakilan terkejut. Kembali ke universitas, Yang keluar dari ruangannya dan bertemu Chia, lalu menyapanya sebelum pergi. Namun, Chia mengajak Yang untuk datang ke pesta penyanyi favoritnya dan mengatakan bahwa ia memiliki 2 tiket. Ia menambahkan bahwa Shang memiliki banyak tiket dan memberinya 2, lalu menanyakan apakah Yang ingin pergi bersamanya. Yang menjawab bahwa ia tidak ingin datang karena tidak mendengarkan penyanyi itu. Setelah Yang pergi dan duduk sendirian, Yuzo datang dan menanyakan kemana ia pergi karena sudah mencarinya selama 2 hari. Yang mengatakan bahwa hari itu tidak ada pertunjukan dan menyuruh Yuzo kembali ke tempatnya. Yuzo bertanya kemana Yang pergi setelah kompetisi, dan Yang mengaku gagal dan merasa malu untuk bertemu dengannya. Yuzo bertanya apakah Yang akan menonton acara tahunan, tetapi Yang merasa tidak ada gunanya karena Electric Spirit tidak akan melihatnya di tengah kerumunan. Yang berkata bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk menghadapi Yuzo dengan rasa bangga. Yuzo menyatakan bahwa ia pikir Yang ingin menjadi pahlawan dan pergi meninggalkannya. Yang mengatakan bahwa itu mustahil baginya,
dan Yuzo bertanya kemana ia akan pergi. Yuzo juga mengatakan bahwa karena yang telah melanggar janjinya, ia tidak merasa berkewajiban untuk menjaga rahasianya lagi. Saat yang berdiri di belakang Yuzo, tiba-tiba perwakilan pengiriman dan saudaranya menyerang mereka. Mereka memukuli Yang dan menculik Yuzo, lalu segera melarikan diri dengan mobil. Yang mengejar mereka dengan sepeda motornya. Perwakilan pengiriman menghubungi pemilik misi dan mengatakan bahwa mereka sudah membawa anak itu, lalu bertanya kemana harus mengantarkannya. Saudaranya menyebutkan bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka, dan perwakilan itu menjawab bahwa itu adalah anak yang mengenakan kostum konyol. Yang terus mengejar perwakilan tersebut dan hampir saja mengalami beberapa bahaya, namun berhasil menghindarinya. Namun, ia akhirnya terjatuh dan gagal mengejar mereka. Saudaranya membimbing perwakilan di jalan yang benar. Tetapi saat mereka berbelok ke kanan, Yang muncul dari atas dan jatuh menimpa mobil mereka hingga mobil terbalik dan Yang juga terjatuh ke tanah. Cerita beralih ke pesta tahunan, di mana Electric Spirit naik ke panggung untuk memberikan pidato. Ia mengatakan bahwa hari itu ada banyak jiwa listrik yang hadir dan ia bangga dengan cita-cita mereka bersama. Ia juga menjelaskan alasan mengapa ia melepas topengnya selama 34 tahun, dan bahwa topeng itu bukan sekadar topeng, melainkan kejujuran yang tidak ingin ia hianati. Sementara itu, Yang berusaha menyelamatkan Yuzo, namun perwakilan pengiriman menyerangnya dari belakang hingga ia jatuh ke tanah. Mereka terus memukulinya hingga ia berdarah dan sebagian kostum Spirit of Electricity rusak. Perwakilan itu kemudian menangkap Yang dan bertanya apakah ia ingin menjadi pahlawan, lalu menamparnya. Hal itu mengingatkan Yang pada masa lalu ketika ia pernah dipukuli oleh teman sekelas dan dibully karena ingin menjadi seperti Spirit of Electricity, serta ingatannya akan saat orang tuanya meninggal dan bagaimana ia berbaring dengan sedih di tempat tidur. Saat kembali ke masa kini, Yang mencoba mendekati Yuzo, tetapi para penculik menghalanginya. Saudara perwakilan pengiriman memukul Yang, namun Yang berhasil menangkap tangan mereka dan kaki perwakilan tersebut, lalu menggunakan kekuatan kostumnya untuk menyetrum mereka sehingga mereka terjatuh ke tanah. Setelah itu, ada beberapa orang yang merekam kejadian tersebut. Perwakilan itu mencoba menyerang Bang, tapi Bang berhasil menahannya. Saat saudara perwakilan hendak memukul Yang, Yuzo berteriak menyemangati dengan mengatakan agar Yang bangkit sebagai Spirit of Electricity. Hal itu memicu aliran energi yang masuk ke dalam tubuh Yang, meningkatkan kekuatannya sehingga ia berhasil menangkis serangan saudara perwakilan tersebut. Yuzo teringat saat pertama kali menonton pertunjukan Yang. Kemudian, perwakilan menyerang Yang dengan tongkat, memukulnya hingga tongkat itu patah. Ia hendak menyerang lagi, tetapi Yang memegangnya erat, menyetrumnya, dan melemparkannya ke saudara perwakilan. Setelah itu, Yang menyerang balik dan memberikan pukulan kuat yang melumpuhkan mereka. Yuzo mendekati Yang lalu memeluknya sambil mengatakan bahwa itu adalah pertarungan terbaik yang pernah ia saksikan dalam hidupnya. Kemudian, Yang dan Yuzo mendekati Chia, dan Yuzo merasa bahagia karena bisa kembali bersama saudara perempuannya. Saat Yuzo mendekati Chia bertanya apakah Yuzo terluka. Namun Yuzo menjawab bahwa ia baik-baik saja dan menceritakan bahwa Spirit of Electricity telah menyelamatkannya. Chia kemudian bertanya pada Spirit of Electricity apakah ia baik-baik saja dan apakah ingin pergi ke rumah sakit. Namun Yang memberikan isyarat bahwa ia tidak membutuhkan apapun. Chia berkata bahwa ia belum sempat menanyakan nama Spirit of Electricity. Saat itu, Ling, yang sebenarnya adalah Yang, hampir membuka masker dan hampir menyebutkan namanya, tetapi Shang datang memanggil Chia dan mendekatinya. Yang berusaha pergi, tapi Shang memanggilnya kembali dan mengatakan bahwa ia datang untuk Yang. Shang menyebutkan nama Yang di depan Chia, membuat mereka terkejut, dan Yang pun berbalik menghadapi mereka. Setelah itu mereka mengetahui bahwa pahlawan yang menyelamatkan Yuzo sebenarnya adalah Yang. Yuzo kemudian diperiksa di rumah sakit dan dinyatakan baik-baik saja, sedangkan Yang mengalami beberapa memar di wajahnya. Mereka hendak memeriksa Yang juga, tapi Yang menolak. Shang datang membawa minuman untuk mereka, tetapi Yang kesulitan memegangnya karena tenaganya yang berlebihan membuatnya cepat lelah. Mereka mengatakan bahwa kondisi Yang ini disebabkan oleh kekuatan yang ditunjukkannya saat melawan para penjahat. Video yang merekam aksi Yang beredar dan menjadi viral, sehingga ia mendapatkan banyak penggemar. Namun, Yang mulai merasa sangat lelah, dengan detak jantung yang cepat, seolah-olah listrik keluar dari tubuhnya. Di rumah Yang, ia sedang mengirim pesan ke Xia, tapi Xia mengetahui bahwa yang mengirim pesan itu adalah Yang menyamar sebagai Spirit of Electricity. Hal ini membuat Yang malu karena rahasianya terbongkar, dan mereka pun berbincang tentang berbagai hal pribadi. Yang berusaha menghubungi Xia kembali, tapi terlalu terganggu untuk berbicara. Namun, Xia memulai percakapan dan mengaku sudah mengetahui bahwa Yang adalah Spirit of Electricity untuk waktu yang lama.
Xia juga mengatakan bahwa ia sering datang ke pertunjukan teater Yuzo di sekolah dan tempat kerja untuk mengenal yang lebih baik. Kemudian, Yang pergi ke toko Paman Rock, memesan minuman dan makanan manis, di mana Xia sudah menunggunya karena mereka memiliki janji kencan. Seorang anak kecil mendekati yang ingin berjabat tangan karena yang berperan sebagai Spirit of Electricity. Namun saat anak itu menyentuh tangan Yang, listrik menyambar dan mengejutkannya. Anak itu menyadari bahwa Yang benar-benar memiliki kekuatan Spirit of Electricity dan memanggil teman-temannya untuk berjabat tangan dengan Yang. Paman Rock memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak anak-anak tersebut menyapa Yang. Yang berjabat tangan dengan mereka, membuat mereka sangat senang. Setelah selesai, Rock bergabung dengan Yang dan mengatakan bahwa ia jarang datang karena sedang sibuk. Rock menyarankan Yang untuk mempekerjakan seseorang agar dapat mengatur waktunya, walaupun biayanya mahal. Rock memilih Xiang yang sudah menunjukkan minat besar pada Yang sejak ketenarannya mulai meningkat. Rock lalu meninggalkan mereka berdua untuk beristirahat dan memberitahu bahwa ada cukup makanan dan minuman jika mereka membutuhkannya. Sementara itu, Spirit of Electricity asli sedang berlatih di tempatnya. Bisnisman yang bekerja dengannya memberitahukan tentang konferensi dan wawancara yang akan datang serta pentingnya menjaga fokus. Setelah mengenakan kostumnya, Spirit of Electricity asli menyadari bahwa popularitas yang sedang meningkat dan mempertimbangkan untuk mengajukan klaim perlindungan merek dagang. Pengacara sudah mengajukan gugatan, namun masih menunggu tanda tangan Spirit of Electricity asli. Mendengar hal ini, Spirit of Electricity asli marah dan menegaskan bahwa semua orang tahu siapa pahlawan listrik yang sebenarnya. Di tempat Yang dan Xiang, yang juga dihadiri Xia, Xiang mencoba membantu Yang memperbaiki kostum dan mengendalikan listriknya, tapi mereka gagal. Xiang meyakinkan yang takut dianggap meniru Spirit of Electricity, bahwa setiap orang berhak menjadi pahlawan selama mereka membantu dan melindungi negara. Ia sangat percaya pada kemampuan Yang. Kemudian mereka pergi menjalankan misi di sebuah bank, di mana Yang menggunakan kecepatannya dan kekuatannya untuk menghadapi para pencuri. Ia berhasil menghindari tembakan, mengejutkan para pencuri, dan mengembalikan uang yang dicuri. Mobil para pencuri hampir menabrak Yang, tapi ia berhasil memukul mobil itu agar menjauh. Media sosial dan koran-koran meliput kejadian ini, sehingga penggemar Yang semakin bertambah. Sementara itu, bisnisman Spirit of Electricity asli menghubungi mitranya dan menyebut Yang sebagai palsu, tapi mereka terkejut karena kontrak-kontrak mereka dibatalkan akibat kebangkitan pahlawan baru ini. Pada konferensi pers Spirit of Electricity asli, mereka mengumumkan peluncuran produk baru, namun penjualan turun karena orang-orang lebih memilih Yang sebagai pahlawan jalanan. Para wartawan bertanya apakah Spirit of Electricity asli akan mundur karena popularitas Yang semakin naik, yang menyebabkan penurunan besar dalam penjualan produk dan peningkatan besar dalam popularitas Yang. Kemudian, Yang menjalani kencan bersama Xia yang bahagia dengan ketenarannya yang semakin bertambah. Xia mengungkapkan bahwa Xiang sudah mengaku cinta padanya, meskipun Xia belum menerima perasaan itu. Mereka pergi ke rumah Xiang untuk kejutan. Dalam perjalanan, Xia memberitahu Yang bahwa Xiang menyukai penyanyi favoritnya, yang sebelumnya dirahasiakan oleh Xiang. Yang terkejut karena ia lupa membawa tiket konser dan tidak mempersiapkannya. Di rumah Xiang, kejutan itu terungkap berupa sebuah laboratorium baru yang didanai oleh ayah Xiang, lengkap dengan peralatan profesional, menggantikan laboratorium sekolah yang sebelumnya mereka gunakan. Laboratorium baru itu disiapkan untuk Yang agar bisa mempersiapkan diri mengikuti seleksi komite pahlawan, yang sangat membantu dalam kompetisi tersebut. Yang tak pernah membayangkan bisa mencapai tahap ini. Semuanya terasa seperti mimpi indah. Suatu saat, Yang berdiri sendiri, dan Xia datang menghampirinya. Yang berkata bahwa ia sendirian karena mampu membantu Xiang seorang diri. Xia mengingatkan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, Yang harus menghadapi dirinya sendiri dengan keberanian dan kejujuran, dan Yang berjanji pada Xia akan melakukan itu. Namun, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Yang, menuduhnya bekerja sama dengan para penculik Yuzo. Yang membantah, tetapi para penculik itu menuduhnya terlibat dan bahkan menghasut mereka. Mereka menunjukkan foto-foto yang diduga membuktikan Yang pernah berurusan dengan para penculik itu sebelumnya. Xiang berusaha mencari jalan keluar dari masalah Yang ini. Banyak orang mengikuti berita tersebut lewat media sosial dan merasa bahwa cerita ini tidak boleh hanya didengar dari satu sisi saja. Yang pun merasa sangat takut, dan hanya rasa percaya dirinya yang membantunya tetap kuat. Ia membayangkan dirinya seperti anak kecil yang sedang menangis. Kemudian seorang penjaga mengabarkan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Yang dibawa ke ruang wawancara dan mendapati Xia serta seorang asisten dari Spirit of Electricity asli menunggu di sana. Yang terkejut mengetahui Xia hadir untuk membantunya dan mengetahui bahwa Spirit of Electricity asli mengirim asisten untuk membantunya keluar dari masalah,
dengan syarat ia harus minta maaf dan langsung mundur sebagai pahlawan baru. Namun, Xia menolak keras syarat tersebut dan bersikeras bahwa yang bukan pencuri kekuatan atau berpura-pura secara artifisial. Yang menjadi dirinya sendiri karena orang-orang menyukainya. Asisten tersebut berpendapat berbeda, menyebutkan bahwa kenaikan yang cepat karena dukungan Spirit of Electricity asli yang memberi kepercayaan padanya. Namun, Yang La yang sabar menghadapi anak-anak, memenuhi permintaan mereka dengan berani dan adil, bahkan saat berpura-pura menjadi Spirit of Electricity, hal yang tidak pernah dilakukan Spirit asli. Jika yang tidak menurut, penjara adalah jalan mudah baginya. Namun, tepat pada saat itu, Xiang datang membawa bukti kuat. Ia menunjukkan video yang memperlihatkan para penculik menerima perintah dari seseorang lain, bukan Yang, dan panggilan yang menjadi bukti bukan berasal dari Yang, melainkan dari sumber yang tidak diketahui. Seorang pria bernama Al-Munir memperkenalkan diri sebagai penyidik yang ditunjuk oleh Tuan Shan, yang terkenal dengan julukan Mata Kebenaran. Ia menjelaskan bahwa menelusuri panggilan tersebut sulit karena terenkripsi dan tidak mungkin dilakukan oleh mahasiswa biasa seperti Yang, apalagi tanpa dana yang memadai. Tuduhan itu palsu dan fitnah. Pelaku sebenarnya adalah seorang penipu ulung. Berkat hubungan ayah Xiang dan pengungkapan Al-Munir, Yang akhirnya dibebaskan dari penjara. Ketika keluar, banyak orang bersorak menyambutnya sebagai Spirit of Electricity, meski tidak dengan nama aslinya, yang berhasil mengembalikan rasa percaya dirinya. Di toko rok, seorang pelanggan yang ingin membeli sesuatu sedang menonton berita tentang Yang. Ia terkesan dengan kebangkitan pahlawan baru yang cepat meski belum banyak bertarung dan dengan kemampuan yang luar biasa. Rock berkomentar bahwa zaman berubah dan mereka harus menyesuaikan diri dengan aturan baru. Kemudian, Yang dan Xia tiba di markas baru yang disiapkan oleh Xiang. Saat Xiang sedang menguji bagian kostum Spirit of Electricity yang tidak berfungsi, hujan deras membuat Yang dan Xia ragu mendekat. Mereka memutuskan untuk segera menuju ke Xiang. Tiba-tiba, ada seorang kriminal yang mengetuk pintu Xiang. Xiang membuka pintu dengan mengenakan sebagian kostum Spirit of Electricity Yang. Sang kriminal mengira Xiang adalah Yang dan mengacungkan pistol ke arahnya. Yang berusaha segera menyelamatkan Xiang, namun sang kriminal menembak dan menewaskan Xiang. Selanjutnya, kita berada di pemakaman untuk mengucapkan selamat tinggal pada Xiang. Wajah semua orang menunjukkan kesedihan yang mendalam. Xia teringat kejadian yang menimpa Xiang dan menangis terseduh-seduh. Ayah Xiang membaca dengan suara lantang pesan yang ditulis Xiang sebelum meninggal. Setelah acara selesai, semua orang meninggalkan lokasi kecuali Xia dan Yang. Yang menunjukkan kemarahan yang jelas dan keinginan untuk membalas dendam. Ia meninggalkan Xia dan menemui ayah Xiang untuk meminta maaf. Namun, ayah Xiang marah dan meminta Yang pergi serta mencari pembunuh Xiang jika benar-benar menyesal atas kejadian itu. Ia mengatakan bahwa saat Yang berhasil menemukan pembunuhnya, maka ia akan memaafkan Yang. Yang meminta bantuan ayah Xiang, terutama untuk mengidentifikasi pelaku, yang hanya diketahui dari bekas luka di leher. Ia ingat bahwa pelaku adalah agen yang mencoba menculik Yuzo dan bertanggung jawab atas bekas luka tersebut. Kembali ke markas yang dibuat oleh Xiang, saat pintu gerbang dibuka, Yang melihat Xia berdiri di depannya. Ia bertanya mengapa Xia datang dan Xia menjawab bahwa ia membawa minuman dari Uncelerok. Yang mulai bekerja sendiri dan tidak memberitahu agen komite. Alasannya karena Xiang pernah berkata bahwa pelaku berada di penjara karena kasus penculikan anak kecil, sehingga ia sudah tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Namun, Xia tidak percaya begitu saja dan bertanya apakah ia juga tidak dipercaya. Yang menghindar dari pertanyaan itu dan meminta maaf karena membuat mereka khawatir. Kemudian Yang menerima telepon dari mentornya dan menghadiri konferensi pers sambil mengingat pesan sang mentor. Dua penjahat yang sebelumnya dibebaskan ternyata masih menyimpan dendam padanya, sehingga jelas mereka punya motif melakukan kejahatan baru ini walaupun sudah ditangkap lagi. Hal ini membuat Yang sangat marah hingga ia memukul patung Spirit of Electricity. Setelah itu, ia kembali ke masa kini. Saat ditanya apa yang akan dilakukannya selanjutnya dan apakah ia akan terus menjadi Spirit of Electricity, Yang menjawab bahwa Spirit of Electricity sudah bertahan selama 34 tahun dan ia sangat mencintainya. Dulu ia membayangkan Spirit of Electricity bisa menjaga kedamaian dan keadilan di dunia, tapi kenyataannya keseimbangan selalu condong ke satu pihak. Mustahil bagi satu orang untuk menjaga keseimbangan itu sendiri, jadi ia menyerahkan beban itu kepada orang lain. Ia memutuskan pada peringatan ke-34 nanti, ia akan menantang Spirit of Electricity sebelumnya. Selanjutnya, kita berada di markas Spirit of Electricity asli. Awalnya ia tidak tertarik,
Tapi wakilnya mencoba meyakinkan bahwa ini adalah kesempatan besar dan semua pendukung menginginkan Spirit of Electricity menyelesaikan urusannya sekali dan untuk selamanya dengan orang itu. Jika yang menang dalam pertandingan ini, nilainya akan naik sebesar 20% dan ia bisa kembali ke peringkat 10 besar. Setelah Electric Spirit berganti pakaian, ia menjelaskan bahwa ia bukan menjadi Electric Spirit hanya demi peringkat semata. Deputinya kemudian mengklarifikasi bahwa masalah sesungguhnya bukan soal peringkat, melainkan soal citra di media sosial. Electric Spirit dituduh membunuh Xiang, sehingga dukungan publiknya turun 5%. Deputi tersebut terus mendesak Electric Spirit agar mau menerima tantangan dari Yang, memperingatkan bahwa jika ia menolak, dalam waktu 1 bulan atau bahkan sehari saja, ia bisa kehilangan relevansi dan posisinya sebagai Electric Spirit tidak akan bertahan lama. Kembali ke markas Yang, ia terus berlatih keras. Chia menjelaskan pada Rock bahwa Xiang telah merancang sebuah alat khusus untuk Yang jika dipasang di sarung tangan, dapat menghasilkan output terbalik sehingga kekuatan pukulan menjadi 2 kali lipat. Yang berlatih dengan gigih hingga menghancurkan alat latihan tersebut. Rock berpendapat bahwa Yang mungkin tidak akan mampu melukai Electric Spirit karena ia sangat maju dan memiliki pertahanan luar biasa, tetapi Yang yakin ia bisa menyerang Electric Spirit, apapun caranya. Chia menyarankan agar Yang beristirahat sejenak, namun Yang merasa ia harus melewati kecepatan Electric Spirit untuk bisa menembus pertahanannya. Rock kemudian mengusulkan ide baru. Jika mereka bisa membuat Electric Spirit menonaktifkan sistem pertahanannya sendiri, dan jika ia tidak menggunakan jurus andalannya, Lightning Cutter, maka mungkin Yang bisa menemukan celah kelemahannya. Yang sudah mengetahui bahwa Electric Spirit menghindari jurus tersebut karena itu seperti pedang bermata dua. Meski hebat, jurus itu punya kelemahan dan belum pernah digunakan sejak pertempuran mereka sebelumnya. Yang pun kembali berlatih dengan serius. Chia merasa ini bagian dari strategi untuk membuat Yang marah dan mendorongnya melewati batas kemampuan agar mereka bisa mendapatkan kembali semangat. Namun, Chia juga takut kehilangan teman lagi. Rock mengusulkan lagi agar mereka memancing Electric Spirit untuk menurunkan pertahanan dan menggunakan Lightning Cutter. Tapi Yang harus percaya pada kemampuannya sendiri untuk menyerang duluan sebelum terkena serangan itu. Yang sangat yakin bisa melakukannya. Yang dan Chia kemudian pergi ke tepi sungai. Chia mengenang momen pertama kali melihat Yang di awal tahun ajaran, saat hujan deras. Semua orang memakai pakaian rapi untuk upacara pembukaan, sementara Yang datang terlambat dengan tubuh penuh lumpur. Ketika guru bertanya, ia menjawab bahwa ia memang suka bertani sedikit. Ternyata ia terlambat karena sedang menyelamatkan seekor kucing dan jatuh ke lumpur. Siapa sangka siswa yang canggung itu kemudian berperan sebagai pahlawan lain di panggung? Meski perannya berbeda, Yang tetap penuh kepercayaan diri. Kepercayaan yang berasal dari mengetahui apa yang ia lakukan dan apa yang ia inginkan. Chia bertanya apakah Yang masih memiliki kepercayaan diri itu dan masih ingin melanjutkan perjuangannya. Yang menjawab, tentu saja. Chia kemudian mengingatkan Yang tentang janji-janji yang pernah dibuatnya. Yang mengingatnya, tapi merasa jika ia mundur sekarang, semua pendukungnya harus menerima kejahatan dan ketidakadilan. Chia berkata itu bukan lari dari masalah, lalu ia berlari dan ia mengejarnya. Saatnya pertempuran yang ditunggu-tunggu antara Electric Spirit dan Yang pun tiba. Mereka bertemu di arena. Sementara itu, konser penyanyi favorit Chia sedang berlangsung. Chia berada di konser itu, tetapi tidak menikmatinya sama sekali karena pikirannya tertuju pada pertarungan. Pertarungan dimulai. Yang menyerang dan berhasil mengenai Electric Spirit, tapi serangan itu tidak berdampak banyak. Ia mencoba lagi, tapi semua serangannya berhasil diblok. Electric Spirit kemudian mendorong Yang dan menembakkan beberapa panah listrik yang melukai Yang. Mereka terus bertukar serangan, tapi Electric Spirit berhasil menguasai pertempuran, melempar Yang ke tanah, dan menyerangnya dengan beberapa serangan listrik yang menghantam dinding di sekeliling. Yang terus mencoba menyerang, tapi Electric Spirit memblokir semuanya, lalu menangkap Yang dan melancarkan pukulan keras lagi. Deputi Electric Spirit menyuruhnya berhenti karena semua penonton ingin melihat ia menggunakan jurus Lightning Cutter. Jika jurus itu terus dihindari, dukungan publik mungkin akan menurun dan posisi Electric Spirit menjadi goyah. Banyak orang membicarakan kenapa Electric Spirit tidak pernah menggunakan jurus itu. Potongan cerita beralih ke Rock, yang mengingat saat ia berkata kepada Yang bahwa Electric Spirit akan menggunakan Lightning Cutter dan ia harus memanfaatkan kesempatan itu. Kembali ke pertarungan, meski sudah lelah, Yang bangkit lagi dan menyerang. Electric Spirit membalas dengan beberapa pukulan, namun Yang tetap bertahan dan terus menyerang. Saat Electric Spirit mengumpulkan energi untuk memblok serangan Yang dengan cepat menerobos pertahanan dan berhasil mengenai Electric Spirit dengan beberapa serangan. Penonton mulai semakin menikmati pertarungan dan kekaguman mereka terhadap Yang semakin bertambah.
Deputi Electric Spirit mengatakan bahwa mereka tidak bisa terus bertahan saja, karena dukungan penonton mulai beralih ke Yang. Pertarungan berlanjut. Keduanya mengumpulkan kekuatan. Yang menyerang dengan kecepatan luar biasa. Akhirnya Electric Spirit melepaskan jurus Lightning Cutter ke arah Yang, tetapi yang teringat akan kejadian saat Xiang tewas. Ia merasa tidak bisa menyelamatkan Xiang. Di sisi lain, Xia yang menangis di konser juga teringat kematian Xiang. Kembali ke pertarungan, kedua pahlawan itu saling bertukar pukulan kuat hingga menimbulkan ledakan besar. Flashback ke saat Rock mengatakan pada Yang bahwa kursi kosong di arena bukan karena kekuatan magis, tapi karena ia suka pemandangan dan pencahayaan di tempat itu, tempat terbaik untuk pengakuan cinta. Unchle Rock, yang dulu bertanggung jawab atas kompetisi Electric Spirit, ternyata adalah orang yang mengusir Yang dan bekerja sama dengan agen penculik untuk membunuh Xiang serta menahan saudaranya sampai misi selesai. Setelah itu, Rock menyingkirkan agen dan saudaranya juga. Kembali ke pertarungan, berita di surat kabar mengumumkan bahwa hanya ada satu Electric Spirit yang tersisa, karena yang satunya telah meninggal dunia. Cerita beralih ke Rock yang sedang dalam lift menuju tempat Electric Spirit yang baru setelah menutup tokonya yang hari itu ramai pengunjung. Rock kemudian bergabung dengan Electric Spirit baru tersebut.